Halo, kembali lagi bersama gua, Toki Bear. Kali ini akan menceritakan alur cerita film Mercury Racing. Mercury Racing adalah film yang menceritakan tentang agen FBI yang menyelamatkan seorang anak autis cerdas dari para agen FBI yang ingin membunuhnya. Film ini dibintangi oleh Bruce Willis bersama Nicholas dan disutradarai oleh Horal Bakri yang dirilis pada tahun 1998. Awal mula film berawal ketika ketua FBI bernama Hartley datang ke tempat perampok yang dipimpin oleh Edgar. Salah satu temannya bernama Jeffries mengatakan kepada Edgar kalau mereka tidak akan mundur. Edgar bersikeras untuk terus melawan karena ia mempunyai sandera kanjut. Jeffrey mengatakan kepada anak Edgar yang bernama James untuk membujuk Edgar, namun Edgar yang emosi malah menampar anaknya dan tiba-tiba ada banyak tembakan di sana. Dan pasukan FBI masuk dan langsung membunuh semua perampok yang ada di sana, termasuk anak Edgar. Nyesel kan? Menurut sih dibilangin. Blok. Kanjut. Jeffries memanggil anak buahnya untuk memanggil ambulan. Namun James tidak dapat diselamatkan lagi. Kanjut. Jeffries bertanya, siapa yang memerintahkan untuk melakukan penembakan? Anak buahnya menjawab, kalau Hartley yang memerintahkannya. Dengan marah, Edgar mendatangi Hartley dan langsung menghantamnya. Dengan pukulan biasa aja. Karena ada dua anak yang tidak bersalah di sana. Tewas. Berpindah ke sebuah sekolah. Terlihat seorang anak autis bernama Simon sedang belajar. Karena mempunyai keterbelakangan mental, ia berbeda dengan murid lainnya. Scene pun berpindah ke Jeffries yang sedang memasuki kantor FBI. Saat rekannya bernama Tommy datang, mereka langsung menemui atasan mereka yang bernama Lomax. Di sana Lomax memindahkan pekerjaan Jeffries karena tidak terima mereka saling berdebat. Tommy mengatakan kalau Jeffries adalah salah satu penyamar FBI terbaik. Setelah itu mereka berbicara dengan santai, tidak seperti sebelumnya. Akhirnya Jeffries menerima pekerjaan barunya tersebut. Scene pun berpindah ke Simon. Ketika pulang, ibunya yang bernama Jenny sudah menunggunya di depan pintu. Setelah itu Jenny mengajari Simon membuat minuman. Kanjut. Simon belajar dengan mengerjakan teka-teki dan tiba-tiba Simon menelpon nomor yang ia dapat dari teka-teki tersebut. Salah satu agen NSI memberitahu terpecahnya teka-teki tersebut. Ia menelpon Leo untuk naik ke atas. Leo berhasil mendapatkan lokasi rumah Simon. Dia memberitahu atasannya yaitu Letnan Codrow, namun Leo melarangnya. Dia memberitahu jika kita tidak mengatakannya, Codrow akan mengira kita menyembunyikannya. Berpindah ke Thailand. Seorang petugas memberikan pesan itu kepada Codrow. Setelah membaca pesan itu, Codrow langsung pergi dari rapat. Lanjut. Codrow mengecek kode Mercury di sistemnya yang ternyata benar, yang sudah dipecahkan. Berpindah kepada ayah Simon yang bernama Martin. Setelah berpulang bekerja, Martin langsung menidurkan Simon dengan bernyanyi untuknya. Kembali ke Codrow, ia kembali ke markas untuk menemui Leo dan Dean. Leo memberitahu temannya yang bernama Emily kalau Codrow ingin menemuinya. Emily menenangkannya agar tetap santai saat bertemu. Saat bertemu, Leo menjelaskan tentang Mercury kode yang tidak dapat dirusak. Codrow memberitahu nama anak yang memecahkan Mercury kode tersebut yang bernama Simon, anak berusia 9 tahun, memiliki penyakit autis. Lanjut. Codrow memarahi Dean dan Leo karena dia tidak pernah mengizinkan kode tercanggih dengan 2 miliar dolar terpampang di majalah teka-teki. Dean mengatakan jika kita harus berbicara dengan Simon, namun Codrow melarangnya karena itu akan menjadi masalah. Codrow ingin membunuh Simon agar kode keamanan negara tetap kembali aman. Berpindah ke Martin. Saat membuka pintu, seorang detektif bernama Boral menunggunya. Boral mengatakan bahwa ada masalah di sekolah Simon. Saat masuk ke dalam, tiba-tiba Boral langsung menembak Martin dan Jenny. Saat Boral naik ke atas, ternyata Martin menelpon polisi.
Boral mematikan telepon itu dan kembali naik. Namun saat ia di atas, dia tidak menemukan Simon. Saat polisi itu datang, Boral langsung menaruh pistol itu di tangan Martin, agar seolah-olah itu tindakan bunuh diri. Dan ternyata Boral itu bukan seorang detektif, melainkan seorang pembunuh yang disuruh oleh Kudrow. Berpindah ke Jeffries dan Roger. Saat mereka bekerja, telepon Roger berdering. Saat Roger mengangkatnya dan ternyata adalah atasannya ingin berbicara kepada Jeffries. Jeffries diperintahkan untuk menyelidiki pembunuhan di rumah Simon. Lanjut, Jeffries datang ke rumah Simon. Di sana juga ada detektif Nichols. Nichols menganggap ini adalah kasus bunuh diri dan anak hilang karena mereka tidak menemukan anaknya. Namun saat Jeffries naik ke atas, ia menemukan Simon yang bersembunyi di ruang rahasia lemari. Ketika Nicholas naik, Jeffries menyuruhnya memanggil ambulan untuk melindungi untuk melindungi anak itu di rumah sakit. Di dalam ambulan, Simon terus mengamuk karena ia tidak menyukai orang asing. Jeffries kebingungan dan hanya membiarkan Simon mengamuk. Saat di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa Simon menderita autis jika Jeffries tidak bisa menginterogasinya. Berpindah ke Leo dan Dean sedang berjalan menuju tempat Kudrow. Saat bertemu, Kudrow memberi majalah tentang Simon. Kudrow memberitahu bahwa Simon berada di rumah sakit Chicago. Kudrow meminta mereka berdua cepat menyelesaikannya karena banyak identitas agen yang dilindungi kode tersebut. Berpindah ke Jeffries. Saat di bar, ia melihat buku milik Simon. Jeffries berpikir untuk ke rumah sakit untuk menemuinya. Saat di rumah sakit, tidak ada penjaga di sana. Suster mengatakan kalau Simon dipindahkan ke ruangan pediatri. Ketika masuk ke ruangan, Jeffries terkejut ternyata ada dokter di sana. Jeffries memberitahu kalau ia mencari Simon. Dokter itu mengatakan kalau Simon ada di ruang ronsen dan ternyata dokter itu adalah Boral yang menyamar sebagai dokter. Di sana Boral berusaha mencari Simon, namun ia tidak menemukannya. Untungnya Jeffries lebih dulu menemukan Simon yang bersembunyi. Lanjut, Jeffries yang membawa Simon pergi, namun saat di lift, Boral juga ikut masuk ke dalam lift. Di sini Jeffries lebih dulu menodongkan senjata di dalam jaketnya. Setelah keluar, Jeffries terus lari untuk keluar dari rumah sakit. Ia langsung pergi menggunakan mobil ambulan dan di jalan ternyata masih ada yang mengikutinya dan langsung menembak mobilnya. Hingga Jeffries berhenti dan melanjutkannya dengan berjalan kaki. Setelah itu mereka pergi menaiki kereta. Saat di stasiun, satu penjahat menaiki kereta. Orang itu mencari sampai melewati beberapa gerbong. Sebelum memasuki gerbong berikutnya, Jeffries langsung memukulnya. Lanjut, Jeffries membawa Simon ke rumah Tommy. Di sini Jeffries menjelaskan kalau ada penarikan polisi ke rumah sakit dan beberapa orang berusaha membunuhnya. Jeffries mengatakan kepada Tommy kalau kasus ini bukanlah kasus bunuh diri. Gimana sih gua? Blok. Melainkan kasus pembunuhan. Sebelum pergi, Jeffries Lanjut. Sebelum pergi, Jeffries meminjam mobil Tommy. Ketika di jalan, Jeffries beristirahat hingga akhirnya tertidur karena ia terlalu lelah. Esoknya saat terbangun, ternyata Simon tidak ada di mobil. Jeffries menelusuri tempat itu hingga setelah itu Simon kembali menelpon nomor. Kok gue salah sih, goblok. Bangsat kau. Jeffries menelusuri tempat itu hingga akhirnya menemukan Simon. Lanjut, Simon mengarahkan Jeffries menuju ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, Simon mengulang seperti biasanya saat ia baru pulang, seperti membuat minuman sampai ia belajar teka-teki. Setelah itu, Simon kembali menelpon nomor yang ia dapat dari teka-teki tersebut. Leo dan Dean kaget karena Simon kembali menelepon. Jeffries mengambil teleponnya dan mengatakan, "Aku dari FBI." Dean memberitahu, "Jangan menghubungi nomor ini lagi. Aku akan membuat email untukmu setelah telepon ditutup." Jeffries melihat polisi ada di depan rumah. Ia dan Simon langsung pergi lewat pintu belakang.
Kembali ke Leo. Ia mencoba memberitahu Dean untuk tidak terlibat dengan FBI, namun ini demi keselamatan anak itu. Esok harinya, Jeffries membuka email dan ternyata ada teka-teki. Dengan bantuan Simon, Jeffries mengetahui kalau kode itu adalah tempat pertemuan yang diberikan oleh Dean. Saat ingin keluar, Jeffries tidak sengaja tersandung belanjaan milik wanita bernama Stacy. Di sana ia meminta bantuan Stacy untuk menjaga Simon sebentar. Karena merasa bersalah, Stacy bersedia menjaga Simon. Saat tiba di tempat pertemuan, Jeffries mengajak Dean berjalan. Dean menjelaskan kalau ia adalah agen NSI. Dean mengatakan NSI membuat kode perlindungan informasi Amerika yang bekerja di pemerintahan asing dengan biaya besar. Namun Simon bisa memecahkannya. Dean juga memberitahu kalau agen NSI ingin membunuh Simon agar kode tetap aman. Dan tiba-tiba saat Dean berbicara, ada suara tembakan yang menembak Dean. Jeffries melihat bahwa Boral yang menembaknya. Ia berusaha mengejar, namun Boral berhasil lolos dari sana. Setelah itu Jeffries kembali ke tempat kejadian. Di sana ia melihat CCTV. Jeffries masuk ke bank tersebut dan mengambil rekam kejadian. Lanjut, Jeffries mencari Stacy dan Simon, namun saat ia masuk ke restoran mereka tidak ada di sana. Untungnya Stacy menghampirinya bersama Simon. Setelah itu Jeffries langsung membawa Simon pergi. Berpindah ke Leo. Ia memberitahu Emily kalau Dean tewas dibunuh oleh anak buah Kudrow. Leo tidak bisa memberi email apapun karena semuanya akan terekam. Namun Emily melihat alat ketik kuno bisa membuat email tanpa bisa disadap. Berpindah ke Tommy. Ia menemui Jeffries di sebuah restoran. Tommy mengatakan, "Kini kau menjadi buronan pertama pelaku penculikan." Jeffries tidak peduli, ia hanya bertanya siapa nama penembak itu. Tommy menjawab, ia bernama Boral, seorang agen khusus. Anehnya, di data itu Boral sudah terbunuh 4 tahun yang lalu. Jeffries bingung bagaimana menjelaskan kalau yang ia lihat adalah Boral. Di sini Tommy ingin ikut membantu, namun Jeffries melarangnya karena Tommy memiliki keluarga. Berpindah ke Leo. Saat ia menulis email, ternyata Boral datang. Ia langsung membunuh Leo dan langsung mengambil email tersebut. Kembali ke Jeffries. Ia membunyikan bel rumah Stacy. Stacy membukakan pintu karena ia kasihan kepada Simon. Jeffries memberitahu kalau ia adalah agen FBI. Stacy menyuruhnya menelpon polisi atau rekan agen FBI-nya. Jeffrey menjelaskan bahwa polisi dan rekannya sedang mencarinya. Jeffrey berjanji ia akan pergi esok hari. Esok harinya, Emily sampai ke rumah Leo. Di sana ia terkejut melihat Leo tewas dengan beberapa tembakan. Namun ia juga melihat salinan kertas email yang akan ia kirim ada di tempat sampah. Berpindah ke Tommy, stafnya memberitahu bahwa ada seorang wanita menunggunya di bawah. Ia ingin berbicara dengan Jeffries. Di sisi lain, saat Jeffries bersantai, Tommy membawa Emily menemuinya. Emily memberikan email yang ditulis Leo. Email itu ditunjukkan kepada Jeffries dan komit pemantauan set A. Email itu bertuliskan kalau NSI terlibat dalam pembunuhan Martin dan Jenny. Emily juga mengatakan kalau mereka juga membunuh Leo. Sedangkan Stacy memarahi Jeffries karena ia tidak pergi. Jeffrey mengatakan ia akan kembali ke apartemen dan ia akan Sedangkan Stacy memarahi Jeffries karena ia tidak pergi. Jeffries mengatakan ia akan kembali ke apartemen dan ia menyerahkan Simon untuk menjaganya. Lanjut, Tommy mengantar Jeffries ke bandara. Malam harinya, Kudrow menerima surat dari Jeffries yang mengajaknya bertemu. Tukang nasi goreng, anjing. Plok. Tommy mengantar Jeffries ke bandara. Malam harinya, Kudrow menerima surat dari Jeffries yang mengajaknya bertemu. Kudrow langsung menemui Jeffries yang berada di ruang minuman. Saat bertemu, Kudrow tidak mengakui kesalahannya. Dia malah menuduh Jeffries yang membunuh Leo. Jeffries terlihat santai dan mengatakan kalau di email itu terdapat sidik jari terakhir Leo. Karena takut email itu dikirim ke mitra pengawasan, Kudrow mengajaknya untuk menjadi tim. Jeffries langsung menendangnya dan memberi Kudrow waktu 36 jam sebelum kode itu masuk ke berita. Lanjut, Jeffries menghubungi Tommy dan meminta perlindungan saksi. Tommy mengatakan, semuanya sudah beres. Jam 8 malam, besok polisi Amerika akan menjemput kita dengan helikopter.
Ternyata Kudro menyadap obrolan Jeffries. Boral mengatakan Simon tidak akan sendirian. Kita akan mendapatkannya di helikopter. Esok harinya, telepon di rumah Stacy berbunyi. Stacy mengatakannya, namun tidak ada suara apapun. Saat Jeffries ke rumah, ternyata rumah itu kosong. Ia langsung menghubungi Tommy. Di mana mereka? Tommy mengatakan bahwa mereka sudah aman. Setelah itu, Tommy menemui Lomax dan ternyata ada Kudro di sana. Tommy mengatakan pada Lomax kalau Kudro berbahaya. Lomax menyuruhnya duduk dan Kudro memberitahu kalau ia ingin menyelamatkan Simon. Kini kasus FBI diambil alih oleh NSI. Saat Kudro pergi, Tommy memberikan email yang ditulis Leo kepada Lomax. Kanjut, Jeffries dan Kudro bertarung. Untungnya Simon memberikan senjata kepada Jeffries dan ia langsung menodongkan senjata itu. Berpindah ke Boral. Ia tewas akibat pecahan kaca yang diakibatkan derasnya baling-baling helikopter. Saat Jeffries lengah, Kudro mengangkat Simon. Jeffries langsung menembaknya. Ia mengambil kembali Simon sebelum Kudro jatuh. Di sini Jeffries melihat Simon dengan perasaan tenang karena Simon tidak lagi dalam bahaya. Esok harinya, Jeffries pergi ke sekolah. Di sini Simon sudah mendapatkan orang tua asuh. Saat bertemu Simon, Jeffries memberitahu namanya agar Simon kembali mengingatnya. Saat itu Simon berdiri dan langsung memeluk Jeffries. Dan film pun sudah berakhir. Terima kasih untuk para kalian yang sudah mau mendengarkan alur cerita yang saya buat, alur cerita film Mercury Racing. Walaupun sedikit belibet. Malu, YouTuber baru. Terima kasih sebelumnya ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga di share, oke? Biar gua semangat gitu. Misalnya ini mah ya, biar gua bisa jadi YouTuber gitu. YouTuber kondang. Ngaruh. YouTuber kondang. Blok.